Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Kujara dengan NPM 1921511039 dari Prodi Pendidikan Matematika akan mempresentasikan proposal kualitatif, yakni yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Kecemasan Emosional pada Siswa SMA. Ini untuk salah satu tugas seminar pendidikan matematika. Nah, proposal penelitian kualitatif ini merupakan proposal yang disusun berdasarkan judul, yakni Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Kecemasan Emosional pada Siswa SMA. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, dan yang ketiga atau bab 3 dalam metode penelitian. Nah, untuk bagian pendahuluannya sendiri, pada bagian ini itu membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk kajian teori, bagian ini itu membahas landasan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Lalu untuk bagian bab 3 atau metodologi penelitiannya, ada metode penelitian, subjek dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, waktu dan tempat penelitian. Langsung ke bab pertama, yakni pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Nah, berdasarkan pengalaman penulis selama mengajar di SMA Negeri 1 Karangnunggal, masalah yang serupa juga terjadi di sekolah tersebut, terutama dalam pembelajaran matematika. Contohnya masih lemahnya kemampuan siswa dalam pemecahan masalah, atau dengan kata lain kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kecerdasan emosional siswa yang masih rendah. Mayoritas siswa masih berpikiran tertutup mengenai materi matematika. Jadi para siswa cenderung hanya dapat mengerjakan melalui proses matematis yang diajarkan oleh guru mereka masing-masing. Sehingga ketika diajarkan metode lain yang berbeda, yang tidak mereka ketahui, mereka bersikap skeptis atau bahkan menolak untuk mempercayai metode tersebut. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pengajaran matematika di sekolah belum secara maksimal mengarahkan siswa untuk berpikir kritis dan emosional. Nah, prinsip bahwa masalah matematis dapat diselesaikan dengan berbagai metode tampaknya belum melekat di benak siswa. Jadi dirasa perlu adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kecerdasan emosional matematis siswa. Menurut Agustian, bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan memahami emosi dan menjadikan sumber informasi yang pokok untuk memahami diri sendiri dan orang lain sebagai langkah untuk mencapai tujuan. Dan adapun menurut Debdiknas mengungkapkan bahwa siswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir logis analitis, sistematis kritis, dan kreatif serta memiliki kemampuan bekerja sama. Selain itu, belajar matematika merupakan aktivitas dalam menyelesaikan masalah. Kemampuan berpikir kritis dan kecerdasan emosional merupakan dua sisi yang harus dimiliki dalam belajar matematika. Tanpa adanya dorongan atau emosi untuk menyelesaikan masalah, maka tidak akan seorang sampai pada menjawab masalah secara bijaksana. Tanpa adanya berpikir kritis, maka tidak akan mencapai penyelesaian yang efektif dan efisien. Maka dari itu, berpikir kritis dan kecerdasan emosional adalah suatu hal yang sangat esensial dalam proses pembelajaran matematika. Jadi seperti itu untuk bagian latar belakangnya. Lalu, adapun bagian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMA. Lalu yang kedua, bagaimana kecerdasan emosional matematik siswa SMA. Dan yang ketiga, bagaimana analisis kemampuan berpikir kritis matematis dan kecerdasan emosional siswa SMA. Nah, semua latar belakang rumusan masalah ini berawal dari latar belakang yang telah diuraikan tadi ya. Lanjut. Adapun definisi operasionalnya, yang pertama ada analisis. Analisis adalah usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Adapun menurut Komarudin tahun 2001, analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen
sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Yang kedua, ada kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, kemampuan berpikir kritis matematis ini adalah kemampuan untuk menganalisis suatu masalah matematika melalui pemeriksaan yang ketat. Adapun indikator-indikatornya, yang pertama, alasan, yaitu memberikan alasan terhadap jawaban. Yang kedua, simpulan atau inference, yaitu memperkirakan simpulan yang akan didapat. Yang ketiga, ada situation atau situasi, yaitu menerapkan konsep pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, ada clarity atau kejelasan, memberikan contoh masalah atau soal serupa dengan sudah ada. Dan yang kelima, ada pemeriksaan atau overview, yaitu memeriksa kebenaran jawabannya. Adapun poin ketiga, yakni kecerdasan emosional matematika dalam definisi operasional merupakan kemampuan atau keterampilan siswa dalam memecahkan masalah dan mengenali perasaan, meraih dan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, serta kepekaan emosinya terhadap orang lain. Nah, fungsi kecerdasan emosional ini agar seseorang dapat meraih kesuksesan dalam hidupnya. Walaupun kesuksesan itu sendiri masih dianggap sebagai sesuatu yang belum jelas, apakah kesuksesan dari segi materi atau non-materinya. Yang selanjutnya, ada tujuan penelitian. Nah, untuk tujuan penelitian ini, dari rumusan masalah tadi berarti tujuan penelitiannya yang pertama mengetahui kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMA, mengetahui kecerdasan emosional matematika siswa SMA, dan mengetahui analisis kemampuan berpikir kritis matematis dan kecerdasan emosional SMA. Untuk tujuan penelitiannya. Lalu untuk manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu menambah referensi dan literatur mengenai analisis kemampuan berpikir kritis matematis dan kecerdasan emosional pada siswa SMA. Lalu manfaat praktisnya, ada yang pertama, bagi siswa. Nah, bagi siswa juga dapat diharapkan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik, sehingga dapat memaksimalkan kecerdasan emosional matematika pada peserta didik. Yang kedua, manfaat bagi guru. Nah, bagi pendidik itu diharapkan guru terinspirasi untuk selalu berusaha menggunakan pendekatan atau model lain dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Lalu ada pun bagi sekolah. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sekolah mengenai analisis kemampuan berpikir kritis matematis dan kecerdasan emosional pada siswa SMA. Itu bagi sekolah. Lalu ada yang terakhir bagi penulis atau peneliti. Nah, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya mengenai analisis kemampuan berpikir kritis matematis dan kecerdasan emosional pada siswa SMA. Jadi seperti itu. Kita masuk ke bab 2. Nah, di bab 2 ini yang pertama ada landasan teori, yang kedua ada penelitian yang relevan, yang ketiga kerangka berpikir, dan yang keempat ada hipotesis penelitian. Yang pertama untuk landasan teori. Nah, teori yang pertama itu analisis, yang tadi bahwa analisis merupakan proses mencari, menyusun, dan membedakan data yang diperoleh dari hasil penelitian ke dalam kategori-kategori menurut kriteria tertentu yang kemudian dicari makna dan kaitannya. Nah, adapun menurut Sugiono dalam Rika Randini tahun 2019 bahwa analisis merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, adapun menganalisis suatu data merupakan kegiatan yang cukup sulit karena diperlukan keterampilan khusus dalam melakukan analisis, karena hasil dari kegiatan analisis akan memberikan suatu kesimpulan yang dapat dipercaya dan dapat digunakan baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
Jadi menurut Nasution dalam Sugiono tahun 2015 bahwa melakukan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras. Jadi analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitian yang berbeda. Lalu yang kedua, ada kemampuan berpikir kritis matematis. Kemampuan berasal dari kata mampu yang memiliki arti sanggup, kuasa, dapat melakukan sesuatu, dan dapat memecahkan suatu masalah. Menurut Chaplin tahun 2010 juga pengertian lain bahwa kemampuan adalah sifat yang dibawa dari lahir, yang sering kita sebut dengan bakat alamiah atau sifat yang dapat kita pelajari, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya baik secara mental maupun fisik. Itu menurut Sulaiman tahun 2011. Jadi untuk berpikir kritis merupakan salah satu tahapan berpikir tingkat tinggi, itu menurut Sugiharto tahun 2009. Nah, dalam literaturnya berpikir kritis didefinisikan sebagai keterampilan mengambil tanggung jawab dan mengendalikan pikiran sendiri. Itu menurut Paul tahun 1996 dalam Miri, David, dan Yuri tahun 2007. Adapun menurut Krulik dan Radnick tahun 1995, berpikir adalah hierarkis. Artinya berpikir mempunyai tingkatan-tingkatan yang terendah ke yang tertinggi. Tingkat-tingkat berpikir tersebut adalah ingatan, recall, atau berpikir dasar, basic thinking, berpikir kritis atau critical thinking, dan berpikir kreatif atau creative thinking. Jadi, kemampuan berpikir kritis matematis merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap individu, baik itu setiap pelajar ataupun pribadi sendiri. Nah, berpikir kritis adalah sikap penyelidikan yang melibatkan kemampuan untuk mengenali keberadaan dan penerimaan kebutuhan umum untuk bukti dalam apa yang ditegaskan untuk menjadi kenyataan. Jadi seperti itu. Berpikir kritis matematis itu merupakan kemampuan dasar matematika dan proses berpikir dalam menyelidiki, menyimpulkan secara logis, merefleksikan, serta bertindak sesuai dengan sikap yang diambil dan bertanggung jawab baik keputusan yang dibuat dan konsekuensinya. Lalu ada poin yang ketiga, kecerdasan emosional siswa. Nah, emosi merupakan suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Itu menurut Goleman tahun 1999. Jadi, lalu ada pun kata kecerdasan. Cerdas ya, pintar. Jadi dari kedua kata yakni kecerdasan dan emosional merupakan suatu perpaduan yang sangat memengaruhi di dunia pendidikan. Nah, awalnya untuk kecerdasan emosional ini dikemukakan oleh dua orang ahli pada tahun 1990, yaitu Salovey dari Universitas Harvard dan Meyer dari Universitas New Hampshire. Selanjutnya istilah ini kemudian dipopulerkan oleh Goleman, seorang psikolog yang menulis buku Emotional Intelligence yang menjelaskan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan suatu pekerjaan. Nah, adapun menurut Agustian tahun 2009, kecerdasan emosional adalah kemampuan memahami emosi dan menjadikan sumber informasi yang pokok untuk memahami diri sendiri dan orang lain sebagai langkah untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kecerdasan emosional merupakan sebuah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan secara efektif dapat menerapkan daya kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, dan menetapkan pengaruh terhadap orang lain. Itu menurut Chopper dan Schwab tahun 1998. Nah, untuk landasan teorinya seperti itu. Lalu kita lanjut untuk penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Tiara Zulfi Ekatriana tahun 2019, program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul Pengaruh Model Problem Based Learning dengan pendekatan pembelajaran open-ended terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematis siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Tengaran Kabupaten Semarang tahun ajaran 2018-2019.
Nah, jadi berdasarkan hasil uji paired sample t-testnya, jadi untuk cross control itu didapatkan nilai signifikansi 2 tail sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Jadi itu berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai sebelum perlakuan pre-test dengan rata-rata nilai setelah perlakuan atau post-test untuk tes kemampuan berpikir kritis matematis. Jadi seperti itu. Nah, adapun penelitian yang dilakukan oleh Sulastri Abbas tahun 2013, jurusan Matematika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA Universitas Negeri Gorontalo dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika pada Materi Kubus dan Balok di kelas 8 SMP Negeri 10 Gorontalo tahun ajaran 2012-2013. Jadi dari sana. Nah, untuk selanjutnya, adapun penelitian yang relevan yang tadi lalu ada kerangka berpikir. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari beberapa peneliti secara keseluruhan, model pembelajaran PBL memberikan peranan penting terhadap proses pembelajaran dan pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menjadi meningkat, serta kemampuan berpikir kritis matematis siswa dan kecerdasan emosional siswa menjadi bertambah. Sehingga model PBL dengan pendekatan open-ended sangat berpengaruh dalam mempermudah siswa untuk lebih cepat memahami materi yang diajarkan. Nah, setelah itu kita masuk ke bab 3, yakni mengenai metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Nah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Lalu yang kedua ada subjek dan penelitian tempat. Nah, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 12 IPA semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, dalam hal ini, sekolah yang dipilih memiliki kualitas sedang, dikarenakan pada level ini kemampuan akademik siswa bersifat heterogen, mulai dari kemampuan matematisnya yang rendah sampai yang tinggi. Kemampuan siswa yang heterogen ini dibutuhkan dalam penelitian ini guna mengungkapkan bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis pada setiap kategori tingkatan. Jadi, siswa yang menjadi subjek penelitian sebanyak 20 siswa, kemudian siswa tersebut dikategorikan ke dalam 3 tingkatan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematisnya. Nah, untuk kategori tinggi, nah, jadi kategori tinggi itu skor siswanya tuh lebih dari rata-rata. Sedang ya di tengah-tengah dari rata-rata atas dan bawah. Lalu yang di atas tinggi itu di atas atau sama dengan, dan rendah di bawah nilai rata-rata siswa sesuai dengan standar deviasi. Nah, lalu teknik pengumpulan datanya nih. Yang pertama, tes. Tes digunakan untuk memperoleh pengukuran dan penilaian. Teknik yang digunakan berupa tes uraian. Pada penelitian ini, tes digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Lalu, yang kedua ada angket. Angket kecerdasan emosional matematis berisi pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan sikap siswa atau merespon positif atau negatifnya terhadap pembelajaran matematika yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis matematis. Skala yang digunakan adalah skala Likert yang berisi pernyataan positif dan negatif. Nah, jumlah soalnya itu sebanyak 40 soal. Nah, untuk skala Likertnya diisi dari angka 1 sampai 5. Untuk 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Jadi ada 40 soal semuanya. Dan yang kedua, adapun wawancara.
Nah, untuk wawancara atau interview merupakan sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara. Nah, adapun menurut Trus Effendi tahun 2010, bahwa wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data yang sering kita gunakan untuk mengorek suatu yang bila dengan cara angket atau cara lainnya belum bisa terungkapkan atau belum jelas. Nah, adapun wawancara yang dilakukan, wawancara secara langsung. Subjek yang melakukan wawancara ialah siswa yang dirasa perlu ditinjau lebih lanjut mengenai pemahaman matematis dan kecerdasan matematikanya. Nah, wawancara dilakukan untuk memverifikasi hasil pengerjaan tes kemampuan berpikir kritis matematis dan kecerdasan emosional siswa. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh sebuah data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, ataupun berupa tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung sebuah penelitian. Nah, dokumentasi ini bertujuan sebagai sumber informasi tambahan yang dapat mendukung sumber utama sebelumnya. Jadi, dengan adanya dokumentasi ini, penelitian teridentifikasi dengan baik. Dokumentasi yang diperoleh dari hasil penelitian berupa hasil tes kemampuan berpikir kritis matematis, hasil penyebaran, angket emosional siswa, foto di lapangan, dan catatan wawancara. Jadi seperti itu. Adapun yang 4, analisis data. Nah, untuk analisis datanya itu digunakan dalam pengujian ini berdasarkan pendapatan Miles dan Huberman April tahun 2015. Nah, yang membagi analisis data ke dalam 3 tahap. Yang pertama ada reduksi. Nah, pada reduksi ini peneliti memisahkan antara data yang sesuai dengan tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Dan dimulai dari kegiatan editing, pengelompokan dan meringkas data, kemudian dibuat pengodean data, kelompok dan pola-pola data dalam penelitian. Yang kedua ada penyajian data. Nah, data ini disajikan dalam penelitian yaitu analisis awal, pentingnya kemampuan pemahaman konsep matematis, instrumen tes kemampuan pemahaman konsep matematis, instrumen angket kecemasan matematika, dan instrumen wawancara kemampuan pemahaman konsep matematis dan kecemasan matematika. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Nah, pada penarikan kesimpulan ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun. Tahap ini juga bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai analisis kemampuan pemahaman konsep matematis dan kecerdasan emosional matematika. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 26 Oktober sampai 26 November tahun 2022 dan bertempat di kelas 12 Matematika IPA SMA Negeri 1 Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2022-2023. Nah, jadi seperti itu. Untuk lebih jelasnya itu, untuk minggu pertama ada pengajuan judul penelitian dan pembuatan proposal penelitian. Minggu kedua, pembuatan proposal penelitian, seminar proposal penelitian, mengurus surat izin, penyusunan perangkat tes. Dan untuk minggu ketiga, melaksanakan penelitian di sekolah yang telah disetujui sebagai tempat penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan dan penyelesaian skripsi. Untuk yang keempatnya, minggu keempatnya yakni pengolahan data dan penyusunan serta penyelesaian skripsinya. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk proposal penelitian kualitatif yang berjudul analisis kemampuan berpikir kritis matematis dan kecemasan emosional pada siswa SMA. Untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Terima kasih telah perhatikan dan menyaksikan. Jangan lupa like. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.